Kita siap memuji nama Tuhan lagi adik-adik, kita pujikan mendaki-daki gunung yang tinggi. Kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan bersama Engkau, kami dapat melewati segala rintangan. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput luas ku betah, Yesus besertaku. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput luas ku betah, Yesus besertaku. Di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab Engkaulah Yesusku. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput luas ku betah, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada, di suka di duka pun kau ada, sebab Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka kau ada, sebab Engkaulah Yesusku, sebab Engkaulah Yesusku, sebab Engkaulah Yesusku. Amin. Kita percaya adik-adik di dalam suka maupun duka, Tuhan selalu ada bagi kita. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan, ku buka hatiku untuk firman-Mu Tuhan. Kami ingin menjadi seperti Engkau Yesus. Ajari kami Tuhan untuk selalu menuruti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku buka
adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya sore hari ini? Ketemu lagi sama Kak Dian di bulan September di minggu yang kedua. Nah, sore hari ini Kak Dian akan menyampaikan firman Tuhan tentang perjalanan panjang. Wah, apa itu Kak perjalanan panjang? Adakah kisah di Alkitab yang menggambarkan tentang perjalanan panjang? Ya, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, pada sore hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan kita, tutup mata kita dan tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang baik, terima kasih buat kasih karunia-Mu yang begitu besar sampai dengan hari ini. Kami semua anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman yang daripada Engkau bertahta dan berdaulat ya Tuhan, bekerja dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya kuasa-Mu yang kami jika bekerja dan berkatlah seluruh anak-anak-Mu pada sore hari ini mereka mendengarkan kebenaran firman melalui channel YouTube Panji Kristus. Biar Engkau yang berkati hati mereka penuh dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji dan kemuliaan hanya bagi Engkau Raja. Di segala raja kita sudah berdoa berkata amin. Nah, hari ini Kak Dian akan menceritakan tentang kisah tentang perjalanan panjang. Nah, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, apakah adik-adik pernah melakukan perjalanan yang panjang? Apakah adik-adik pernah jalan-jalan sampai memakan waktu 6 jam, 8 jam, 10 jam, atau mungkin sehari, atau mungkin ketika keluar pulau naik kapal 4-5 hari? Pernahkah adik-adik? Nah, ketika kita melakukan perjalanan yang panjang, terkadang itu rasa jenuh itu ada, rasa bosan tuh ada. Kok nggak sampai-sampai sih? Lama banget. Berapa lama nih kita harus sampai ke tujuan? Makan berapa banyak waktu ini? Nah, kadang-kadang kita menggerutu, kadang-kadang kita ngomel, entah ngomel kepada mama, entah ngomel kepada papa, adik, kakak, atau orang-orang di sekitar kita, atau lama nggak nyampe-nyampe, berapa lama lagi? Kadang-kadang kalau ada yang pergi tuh nggak nyampe-nyampe, kadang nanya, berapa lama lagi sih? Cepat atau sebentar? Udah mau nyampe atau belum? Nah, kadang-kadang kalau perjalanan panjang itu suka tanya, kayak udah capek gitu kan di atas motor nggak nyampe-nyampe. Padahal bisa dihitung paling lama kalau kalian ke Jogja naik motor itu 3-4 jam. Tapi rasanya itu udah capek banget, pengen cepet-cepet sampai di tujuan. Nah, di Alkitab ini ada nih adik-adik bangsa yang melakukan perjalanan yang sangat panjang. Bahkan mereka untuk sampai ke tempat tujuan mereka membutuhkan waktu selama berapa ayo? Selama 40 tahun. Perjalanan yang sangat panjang yang mereka lalui untuk mencapai tempat di mana Tuhan janjikan kepada bangsa-bangsa tersebut. Hayo, siapa yang tahu bangsa yang telah diutus Tuhan untuk ke tanah perjanjian Tuhan? Dan karena mereka melakukan perjalanan panjang, mereka harus menempuh sekitar 40 tahun. Kenapa? Kok bisa 40 tahun sih? Lama sekali. Perjalanan mereka tempuh tuh kok lama banget sih 40 tahun? Ada apa ini? Kenapa bisa sampai 40 tahun? Nah, kita akan melihat kisah dari bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel mengalami perjalanan yang sangat panjang ketika mereka menuju tanah perjanjian. Apa yang membuat mereka sangat-sangat lama untuk mencapai tanah perjanjian? Yaitu apa? Yaitu ketika mereka menggerutu di hadapan Tuhan, mereka tidak percaya akan kuasa Tuhan, mereka melakukan apa yang menjadi kesukaan mereka pribadi. Mereka tidak mau menuruti firman Tuhan, mereka tidak mau menuruti perintah Tuhan. Bagaimana ketika mereka ngomel di hadapan Tuhan, mereka bertanya ketika mereka dalam perjalanan yang sangat panjang itu kepanasan, kelaparan. Mereka merasa mereka lebih merasa enak dan nyaman ketika mereka berada di tanah Mesir. Mereka mengeluh, kami kepanasan, kami kelaparan, kita mau pergi kemana sih? Kenapa kau mengeluarkan kami dari bangsa Mesir?
Kenapa kamu membawa kami keluar dari tanah Mesir? Kami di sana tuh udah enak, kami makan, kami minum, kami mendapatkan tempat yang baik. Padahal pada kenyataannya mereka diperbudak di tanah Mesir. Tuhan mendengarkan seruan mereka ketika mereka ditindas, ketika mereka mengalami suatu penghukuman, ketika mereka berseru. Akhirnya Tuhan memberikan pertolongan pada mereka yang berdoa, adik-adik. Mereka yang meminta kepada Tuhan untuk apa? Diberikan mukjizat, untuk dibawa keluar dari perbudakan. Dan Tuhan menjawabnya, adik-adik, melalui siapa? Melalui Musa. Orang-orang Israel dibawa keluar dari tanah Mesir. Dan ketika perjuangan Musa melawan orang Mesir itu dengan berbagai banyak apa ya itu ya, pencobaan. Kan adik tahu kan bagaimana raja ini melawan si siapa ini adik-adik? Musa adik-adik. Dari yang kalian inget tuh ular, tongkat berubah jadi ular, air berubah jadi darah, lautan terpecah. Setelah banyak sekali percobaan dramanya keluar dari tanah Mesir, ketika mereka sudah keluar, mereka malah menggerutu. Mereka nggak terima. Ketika mereka panasan, mereka marah-marah. Ketika mereka kelaparan, mereka marah-marah. Padahal ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka diiringi dengan mukjizat Tuhan. Mereka melihat bagaimana laut terbelah, mereka melihat bagaimana penyertaan Tuhan begitu sempurna. Bahkan ketika mereka dalam perjalanan, mereka kepanasan, mereka kehujanan, Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api. Bagaimana baiknya Tuhan, ketika mereka kepanasan, mereka mengeluh, Tuhan menunjukkan mukjizatnya, Tuhan menunjukkan kebaikannya. Walau sudah dituruti, mereka tetap aja menggerutu. Mereka nggak bisa makan, mereka berseru kepada Tuhan, mereka ngomel-ngomel, baik kepada Musa, baik kepada Tuhan. Mereka berkata, kami lapar, beri kami makan, kami haus, beri kami minum. Nah, ketika Yesus Allah Tuhan itu telah membebaskan orang-orang Israel dari tanah Mesir untuk menuntun mereka kembali ke tanah yang Tuhan janjikan, mereka bukannya bersyukur tapi malah mengeluh. Sama seperti halnya ketika kita melakukan perjalanan yang panjang, seringkali kita mengeluh. Mah, kapan sampai sih, Mah? Kok lama sekali? Pak, kapan sampai sih, Pak? Kok lama sekali? Sama seperti bangsa Israel, kita hanya menempuh waktu mungkin paling lama 6-12 jam. Tapi bagaimana bangsa Israel, ketika Tuhan sudah akhirnya mereka hanya berputar-putar selama 40 tahun. Nah, adik-adik, mereka merasa takut, mereka merasa tersesat, mereka bimbang, mereka bingung, mereka pokoknya tuh segala sesuatu yang ada di pikiran mereka tuh mereka utarakan dengan marah-marah kepada Musa, marah-marah kepada Tuhan yang telah membuat mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka tidak bisa melihat bagaimana rancangan Tuhan yang begitu hebat, rancangan Tuhan yang begitu sempurna yang telah Tuhan sediakan bagi orang Israel. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang dikasihi Tuhan. Walau seringkali sudah menyakiti hati Tuhan, bolak-balik berbuat dosa, tapi bagaimana Tuhan memiliki belas kasihan yang begitu besar bagi bangsa Israel. Nah, apa yang terjadi adik-adik ketika mereka menggerutu? Yaitu seperti yang tadi bilang, bahwa mereka akhirnya berputar-putar di tanah Mesir selama berapa tadi kalian bilang? 40 tahun. Kalau adik-adik baca di Keluaran 16 ayat 1 sampai yang ketiga, kita akan melihat bagaimana poinnya. Poin dari Keluaran 16 ayat 1 sampai yang ketiga. Segera setelah orang-orang Israel meninggalkan Mesir, mereka mengeluh bahwa mereka tidak punya cukup makanan. Mereka berkata, lebih baik menjadi budak di Mesir daripada menderita kelaparan di padang gurun. Kan seperti yang bilang tadi, mereka merasa lebih baik aku di Mesir aja deh, daripada aku keluar kayak gini, aku kelaparan, aku kehausan, aku panasan. Mending aku jadi budak aja lah, lebih baik di sana. Nah, mereka tidak mengerti akan
janji Tuhan. Mereka nggak mengerti akan apa yang Tuhan mau. Yang mereka tahu hanya menggerutu, mengomel di hadapan Tuhan. Nah, kita anak-anak Tuhan tidak boleh marah-marah kepada Tuhan. Kalau lagu itu berkata, marah, 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 itu dosa. Marah, 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 itu dosa. Marah, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh marah. Nah, kita sebagai anak Tuhan gak boleh marah ketika firman Tuhan, jalan Tuhan, rencana Tuhan tidak bisa kita pahami dan tidak bisa kita mengerti, yaitu kita harus menyikapinya dengan baik. Kita duduk di hadapan Tuhan, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa, kita tanya, Tuhan, apa rencanamu, apa rancanganmu? Tuhan, apa yang aku lewati ini aku yakin aku pasti bisa. Kita harus tetap berbuat baik atau bersikap baik di hadapan Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel yang bisanya hanya marah. Nah, ketika mereka kelaparan pun Tuhan memberikan mereka makan ya burung pada siang hari dan mana pada pagi hari. Tuhan menyediakan kok apa yang menjadi keperluan mereka. Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan gak pernah lepas tangan kepada ciptaannya. Tuhan gak pernah lepas tangan terhadap orang yang dikasihinya. Tuhan gak mungkin kan ngebiarin mereka berjalan gitu aja. Biar mereka udah keluar nih, biar mereka cari makan sendiri, biar mereka cari minum sendiri, biar mereka bikin tempat tidur sendiri. Enggak, adik-adik. Tuhan selalu bertanggung jawab akan setiap perbuatannya. Tuhan selalu bertanggung jawab akan segala sesuatu yang telah dia perbuat. Apa sih Kak poin yang bisa kita ambil dari perjalanan panjang bangsa Israel keluar dari tanah Mesir selama 40 tahun? Yang pertama adalah bahwa Tuhan melihat, mendengar, dan memperhatikan kita. Ingat adik-adik bagaimana ketika mereka mengomel gak bisa makan, mereka mencari minum, Tuhan menyediakannya. Tuhan menyediakan burung puyuh untuk makan di siang hari dan di mana mereka bisa mengambilnya di pagi hari. Tuhan tuh melihat, Tuhan itu mendengar, Tuhan itu memperhatikan kita. Sama-sama Tuhan memperhatikan bangsa Israel, Tuhan juga memperhatikan adik-adik, Tuhan juga memperhatikan kalian. Kalau kita berdoa, kita percaya kepada Dia, ingat adik-adik, Dia Tuhan yang akan mendengarkan seruan kita. Yang kedua adalah bahwa Tuhan akan menolong segala kelemahan kita. Ketika kita memiliki kelemahan, kita memiliki kekurangan, dan kita datang kepada Tuhan, Tuhan tolong kelemahanku, Tuhan aku tuh suka marah-marah, kayak bangsa Israel suka marah-marah ketika keluar dari Mesir. Aku pun juga suka marah-marah, Tuhan tolongi aku. Nah, di saat itulah kita akan melihat pertolongan Tuhan. Tuhan akan menolong segala kelemahan dan ketidakmampuan kita. Tuhan, aku tuh gak sabaran, aku tuh emosian, aku tuh sukanya marah-marah, aku tuh gampang mukul teman. Tuhan tolong aku. Nah, Tuhan juga akan mendengarkan kita dan akan menolong kita. Dan yang ketiga, pelajaran kita ambil adalah bahwa Tuhan akan menebus kita. Bukan akan lagi, bahwa Tuhan sudah memang menebus kita. Dia rela mati bagi kita, dia bangkit dari antara orang mati, dan dia naik ke atas surga. Tuhan memberikan keselamatan bukannya kepada bangsa Israel, tapi juga kepada kita. Walaupun mereka melewati perjalanan panjang selama 40 tahun untuk masuk tanah perjanjian, tapi Tuhan tetap menyatakan janjinya. Tuhan tetap menyatakan apa yang sudah Dia katakan digenapi. Ketika Tuhan memberikan rencana kepada hidup kalian, kepada hidup adik-adik, percayalah semuanya akan tergenapi. Bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Percayakah adik-adik kepada firman Tuhan? Percaya dong. Ketika dia yang percaya akan firman Tuhan, adik-adik juga percaya kepada firman Tuhan. Jadi adik-adik, apapun masalahnya, apapun problem yang kita alami hari ini, tetap bersyukur kepada Tuhan. Bukan lagi menggerutu seperti bangsa Israel, tapi kita harus mengucap syukur, berterima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, demikian
firman pada sore hari ini adik-adik. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan kakak-kakak yang lain untuk lebih lagi bersuka cita, lebih lagi bergembira. Yuk kita lipat tangan kita, tutup mata kita dan tundukkan kepala kita. Bapak yang baik, terima kasih buat semua kasih karunia-Mu, Engkau Allah yang begitu sempurna. Kami bangga memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Kami percaya hanya kepada Engkau bahwa rancangan yang Kau berikan dalam hidup kami adalah rancangan terbaik. Jauhkan daripada kami roh menggerutu ya Tuhan, tapi biarlah ya Pak rasa ucapan syukur benar-benar ada dan hadir dalam kehidupan kami. Kami mau belajar sekarang kami melewati perjalanan yang begitu panjang untuk yang mencapai destiny kami. Kami mau tetap percaya dan bersyukur di hadapan Engkau. Terima kasih buat anak-anak yang mendengarkan firman pada sore hari ini. Berkati hati mereka, penuh dengan sukacita. Berkati mereka di minggu depan untuk lebih lagi bergairah, bersemangat dalam datang kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami, kesesalan ibadah dalam kuat-kuat tangan-Mu, segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Engkau Raja atas segala raja. Kita sudah berdoa berkata, amin. Tuhan berkati adik-adik, kita ketemu lagi di minggu depan. God bless you.